Kerja sudah, revisi sudah, klien senang, tapi proses pembayaran hilang. Kira-kira salah siapa ya? Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya, Mas Sakti Sajaya. Kita ada di podcast bahas hukum, tempat yang ngobrolin hukum tanpa ribet. Kali ini, saya bawa topik kerja freelance tanpa kontrak. Kira-kira aman nggak sih? Saya pernah dapat satu klien di tempat kerja. Saya ditanya perihal freelance semacam ini. Mas, kira-kira kalau saya ngerjain kerjaan freelance nih mas, tanpa kontrak kerja, kira-kira menurut mas gimana? Aman nggak sih? Karena dia ini kebetulan teman dekat saya juga nggak enak sih terlalu menekan. Menurut mas, oke nggak? Ketika saya ditanya itu, saya mikir dalam hati saya, wah sungguh berani nih orang. Ibarat kata kita ngelihat orang jalan, nyebrang jalan, tapi dengan pakai penutup mata. Wah, ini cukup bahaya sekali. Pertama-tama, kita perlu lurusin terlebih dulu, kalau sebenarnya pekerjaan freelance semacam ini tuh adalah satu pekerjaan yang dilindungi dalam ranah hukum. Kita perlu garis bawahin itu terlebih dulu. Kemudian, tanpa kontrak kerja, perjanjian lisan kira-kira sah nggak? Lewat pasal 1320 KUH Perdata, kita bisa melihat bahwa ini adalah hal yang sah. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana melakukan kontrak kerjasama, komunikasi lewat telepon, lewat meeting-meeting sederhana di coffee shop, di tempat-tempat street kopi, apakah ini sah? Sah. Sepanjang teman-teman melakukan upaya-upaya preventifnya terlebih dulu. Itu yang akan kita bahas. Pada persoalannya, ini bukan soal sah atau enggak, tapi pada pembuktiannya. Kalau si klien tiba-tiba amnesia soal pembayaran, soal bagaimana mekanisme kerja, terus siapa yang perlu disalahkan? Apakah si pemegang kontrak? Apakah si freelance-nya? Nah, ini yang perlu kita obrolin sebenarnya kawan-kawan. Untuk mengantisipasi itu, kita perlu melakukan upaya pencegahan, di mana semua file dokumen, bukti percakapan, bukti-bukti komunikasi, riwayat telepon, ini perlu kita arsipkan terlebih dulu. Dokumen pengerjaannya, progres revisian, ya kan? Ini perlu kita simpan, yang kemudian nantinya ini akan menjadi barang bukti terkait sudah sejauh mana perkembangan daripada pengerjaan-pengerjaan kita. Dan yang kemudian ini juga akan menjadi arsip pembuktian yang di kemudian hari akan bisa kita gunakan ketika proyek ini bermasalah. Terus mas, bagaimana sih kalau misalnya si klien terus bersikukuh nih, pengen coba bikin proyek tapi tanpa kontrak? Sebenarnya itu sah-sah aja kawan-kawan. Cuman kawan-kawan perlu garis bawahin bahwa ini akan riskan pada kawan-kawan semua. Pertama, kita tidak memiliki batasan kerja yang jelas. Kita tidak memiliki ruang lingkup kerjaan yang jelas. Sehingga ini akan mengaburkan ruang-ruang kita yang nantinya di kemudian hari ini bisa memicu konflik berkepanjangan. Maka kemudian hal-hal ini yang sebetulnya perlu coba dibahas terlebih dulu, walaupun tanpa ada kontrak kerja. Kalau klien kita itu males banget bikin kontrak, kamu bisa kok membuatkan kontrak kerja itu. Nggak perlu pakai bahasa hukum yang cukup ribet. Cukup dengan menggunakan arsip chat yang sudah ada, cukup dengan menggunakan notulensi pertemuan yang sudah ada, yang kemudian itu disertakan dalam lampiran. Di dalamnya juga bisa kamu tambahkan muatan-muatan seperti misal batasan kerja, durasi kerja seperti apa, batasan revisian, bentuk skala proyek, metode pembayaran.
yang kemudian ini bisa kamu melampirkan kepada klien. Setelah klien membaca dan approve, kamu telah selamat dalam jebakan kontrak ini. Ketika ini sudah approve, ini akan meminimalisir kamu di kemudian hari untuk tidak mendapatkan permasalahan-permasalahan di bidang freelance ini. Kesimpulannya adalah, kerja freelance tanpa kontrak itu sah. Tapi perlu diingat, ketika kita naik motor itu perlu helm. Sama seperti kerjaan freelance. Ketika kita bekerja, kita perlu aturan-aturan pendukung yang kemudian ini bisa menjaga kita dari problem-problem di kemudian hari. Sekian dari saya. Kita akan bertemu kembali di Bahas Hukum, tempatnya ngobrolin hukum tanpa ribet.